Pemirsa, kekerasan terhadap perempuan menjadi bahaya laten terlebih di tengah pandemi COVID-19. Kekerasan terhadap perempuan tak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi di seluruh dunia. Dari data WHO tahun 2018, kekerasan terhadap perempuan angkanya mencapai 35% atau 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan. Pagi hari ini kami akan membahasnya dalam talk show dengan tema Lindungi Perempuan untuk Indonesia Maju bersama dengan narasumber yang sudah hadir di samping saya pada kesempatan pagi hari ini dan narasumber yang bergabung melalui online. Kita akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama, Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Kominfo, Bapak Dr. Andes Wiryanta MA PhD. Pak Wiryanta, selamat pagi. Iya, selamat pagi Mbak Devi, sehat selalu. Sehat selalu Bapak, kabar baik ya Bapak ya. Amin. Di tengah pandemi COVID-19 sibuk ini ya, dan ini berkesempatan untuk hadir ya di Kota Semarang, langsung dari Kota Semarang ya. Oke. Kemudian kami juga akan sapa Wakil Ketua Komnas Perempuan Ibu Olivia Hadijah Salampesi yang sudah bergabung bersama kami melalui layanan Zoom ya kali ini ya. Bu Olive, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Devi, selamat pagi para pemirsa. Kabar baik juga Bu Olive ya? Alhamdulillah kabar baik, sehat-sehat semua. Iya, baik. Walaupun kita online ya, tapi kali ini jaringannya lancar. Semoga sampai nanti di akhir jaringannya selalu lancar ya Ibu ya. Agar kita bisa mudah berkomunikasinya. Baik. Kemudian kami juga akan sapa Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Ibu Dr. Anda Retno Sudewi APTMSI MM. Bu Dewi, selamat pagi. Pagi Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senada dengan Bu Olive ya, hari ini merah-merah ya. Iya, padahal nggak janjian. Baik, kita akan berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan yang ini tidak terjadi di Indonesia saja, tapi berdasarkan data di Indonesia. Persentasenya sebesar apa, Pak Wiryanta? Ya, tadi sebetulnya hampir sama ya datanya itu. Artinya apa? 3 dari 10 gitu ya mengalami kekerasan, terutama ya kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga terutama. Itu tentu saja tidak hanya di rumah tangga tetapi juga di tengah-tengah masyarakat itu juga terjadi kekerasan terutama kepada perempuan dan juga sebetulnya dengan anak-anak. Saya kira itu yang bisa saya petik dari data yang ada saat ini. Oke, begitu baik. Devi. Jadi 3 dari 10 itu cukup Iya, banyak ya berarti iya. yang mengalami kekerasan, tidak hanya perempuan tapi juga anak-anak. Nah, kalau data dari Komnas Perempuan, ini data yang dihimpun dari tahun ke tahun, apakah mengalami peningkatan, Bu Olive? Oh iya, benar sekali ya. Untuk data kekerasan ya, kalau di kami Komnas Perempuan itu kan punya yang dikenal catatan tahunan Komnas Perempuan ya. Nah, untuk kurun waktu 10 tahun saja ya, dari tahun 2011 sampai 2021 itu sudah ada 3.446.134 kasus. Nah, ini berarti dalam setiap jam itu ada 34 kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, untuk tahun 2021 ini saja sudah ada peningkatan 52% dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu ya. Nah, memang ini menarik, pada tahun 2019 sebelum terjadi pandemi itu kasus cukup tinggi. Itu meningkat dari 2018 ke 2019. Kemudian pada saat pandemi di 2020 karena berbagai hal pelaporan yang masuk ke Komnas Perempuan maupun mitra-mitra di daerah itu terbatas hingga datanya itu hanya sekitar 2.300. Barulah di tahun 2021 itu dia meningkat menjadi 459.505 kasus. Itu kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan baik secara langsung ke Komnas Perempuan maupun data yang kami dapatkan dari mitra-mitra. Seperti itu Mbak. Jadi memang kasusnya terus meningkat ini. Terus meningkat ya, berarti pandemi COVID-19 ini jadi salah satu pemicu juga ya Ibu ya terhadap kekerasan terhadap perempuan ya. Oh iya, memang sangat ini karena kan bagi korban yang selama ini misalnya tadi yang disebutkan Pak Wiryanta ya, kalau terjadi KDRT itu tinggi. Nah, kalau selama ini ada istri yang selalu menjadi korban dengan pembatasan kerja maupun pembatasan aktivitas sosial di luar, itu mau nggak mau kan dia akan dekat terus dengan pelaku gitu. Nah, itu kekerasan itu akan terus terjadi.
belum lagi dia akan sulit untuk keluar untuk menjangkau layanan karena ada pembatasan tadi gitu. Jadi memang kalau kekerasan terhadap perempuan selama masa pandemi itu dia naik drastis ya. Baik, kita akan tanyakan juga ke Bu Dewi apa kabar untuk kekerasan perempuan di Jawa Tengah, Ibu? Apakah juga mengalami peningkatan atau ada kabar baik nih, penurunan? Ya. Jadi gini Mbak Devi, kalau di Jawa Tengah sebenarnya hampir sama juga dengan yang tadi disampaikan Pak Wir sama Bu Olivia seperti di Indonesia ya. Kita ada data dari aplikasi Simponi yang dari Kementerian PPPA yang mendata adalah di masing-masing kabupaten kota. Kalau untuk di Jawa Tengah itu sebenarnya dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu ada penurunan. Tetapi di tahun 2021 itu ada kenaikan. Contoh saja untuk kekerasan perempuan yang tadinya di tahun 2020 itu sudah mencapai turun dari 1.000 menjadi 900. Itu sekarang malah ada kenaikan menjadi 1.030-an ya. Nah, untuk kekerasan anak pun juga sama. Jadi tadinya sudah menurun di tahun 2020 sekitar 1.120-an, sekarang malah meningkat menjadi 1.200-an. Nah, ini yang dilaporkan ya. Yang dilaporkan itu yang tercatat, yang dilaporkan. Nah, yang tidak dilaporkan itu masih banyak karena sebenarnya kekerasan perempuan maupun anak itu sebenarnya seperti fenomena gunung es. Betul. Yang tidak dilaporkan itu juga lebih banyak sebenarnya. Iya. Jadi kita harus pandai-pandai juga supaya melakukan sosialisasi kepada semua kalangan supaya berani melaporkan. Oke, jadi edukasi untuk berani melaporkan ini juga salah satu hal yang penting ya, Betul, Ibu ya. itu. Baik, kita tanya ke Pak Wir. Pak Wir, sebetulnya dari Kominfo sendiri apakah juga sudah memberikan platform atau wadah kepada perempuan terutama ya untuk berani melaporkan kasus-kasus kekerasan? Baik, terima kasih Mbak Devi ya. Sebetulnya kalau saya tentu basisnya adalah tugas dan fungsi kami ya di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kami ini kan untuk pengelolaan komunikasi publik ya itu kan didasarkan pada instruksi Presiden nomor 9 tahun 2015. Intinya bahwasanya kami Kementerian Kominfo itu dalam rangka pengelolaan komunikasi publik itu bersinergi dengan kementerian atau lembaga yang terkait. Kebetulan saya dari Direktorat Jenderal IKP, khususnya di Direktorat Infokom PMK ya, itu konteksnya dengan ranah daripada ke-PMK-an ini salah satunya adalah masalah perempuan dan anak ya. Nah, ini kami bersinergi, berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait ya, dengan Kementerian PPPA, dengan dinas-dinas perempuan yang menangani mengenai perempuan dan anak di provinsi dan juga di kabupaten kota, kemudian dengan lembaga-lembaga termasuk Komnas Perempuan ya. Nah, itu kami bersinergi, apalagi konteksnya dengan saat ini kan inisiatif RUU dari TPKS ya, itu kan sebetulnya inisiatif DPR dan juga oleh Bapak Presiden Pak Insinyur Haji Joko Widodo kan secara tegas sekali beliau menyampaikan agar RUU ini segera dapat disahkan lah dalam karena itu menjadi program prioritas kita ya, prolegnas ya. Ini penting sekali dan sampai beliau kan statementnya itu tegas, misalnya ditujukan kepada anggota kabinet beliau ya, seperti Menteri PPPA dan juga Menteri Kumham itu juga diberikan tentu saja guidance-nya itu adalah Menko PMK. Ini penting sekali dalam rangka untuk apa? Mentuntaskan agar ya RUU ini segera dapat disahkan. Dan ini sebetulnya sudah lama sekali kami tentu saja ya bersama-sama dengan pemangku kepentingan yang lain, termasuk di dalamnya adalah
saya sebutkan tadi Kementerian PPA dan juga Komnas Perempuan, dan juga ada juga LSM yang bergerak di bidang tersebut. Kami bekerja bersama-sama mengidentifikasikan masalah yang berkaitan dengan rancangan regulasi tersebut, ya, rancangan undang-undang tersebut, dan itu kita komunikasikan kepada masyarakat, karena toh nantinya kalau RUU ini disahkan menjadi undang-undang, ini kan tentu yang akan memetik manfaatnya adalah masyarakat semua. Ya. Itu intinya. Dan tentu lebih detailnya nanti tolong juga ditanyakan kepada Ibu Olivia, rinciannya seperti apa, sehingga masyarakat itu paham betul apa itu pentingnya RUU. mengenai RUU tersebut. Ya, kita langsung tanya ke Bu Olive. Bu Olive dari Komnas Perempuan, ya, sebetulnya kalau berbicara tentang RUU PKS ini sudah lama sekali tapi tidak segera disahkan. Mungkin Bu Olive juga gemes ya Ibu ya. Bagaimana Bu Olive melihat kepentingan dari RUU PKS ini, Bu Olive? Ya, sebenarnya memang seperti yang disampaikan Pak Awir tadi ya, ini rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu-tunggu. Artinya sebenarnya perjuangan di Badan Legislasi itu sudah dari tahun 2016 ya. Nah, seberapa pentingnya ya, memang penting karena ada beberapa kasus kekerasan seksual yang tidak dikenali di KUHP kita, gitu ya. Misalkan juga sekarang nih kekerasan berbasis siber online ya, yang berbasis elektronik itu sudah marak terjadi. Apalagi dalam keseharian kita kan sekarang justru lebih banyak berinteraksi dengan dunia maya ya, dengan internet dan lain sebagainya, yang ternyata data kekerasan seksual di berbasis siber atau berbasis online ini dia melonjak juga. Nah, ini belum dikenali dalam tata hukum kita. Kemudian juga misalkan kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik itu belum diatur. Yang diatur kan baru Undang-Undang PKDRT, itu kalau kekerasan itu terjadi di dalam lingkup rumah tangga gitu. Begitu juga untuk yang terjadi kepada anak, ada RUU, ada Undang-Undang Perlindungan Anak gitu. Nah, kalau kita lihat begitu gentingnya persoalan kekerasan seksual, ini bukan soal angka saja yang naik ya. Jadi secara umum angka kekerasan terhadap perempuan naik, juga diikuti dengan secara terperinci ada kekerasan seksual yang juga naik di situ. Tetapi yang perlu dikenali juga ada pelaku kekerasan seksual yang bukan saja dari orang yang tidak dikenal, tetapi justru dari orang-orang yang terdekat di lingkungan kita. Terdekat dengan orang-orang lingkungan di lingkungan korban gitu. Keluarga, ada orang tua, ayah, ada paman gitu, ada guru gitu ya. Ada ya sempat heboh viral ya pemimpin tokoh agama ya, ustadz dan lain sebagainya, ada pendeta gitu. Yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang yang harusnya memberi rasa aman gitu ya. Tapi ini yang terjadi. Ini yang pengaturannya kan belum ada nih. Tuh. Nah, selama ini juga penanganannya terbatas yang tadi saya bilang. Ada kekerasan yang misalnya terjadi di ranah publik, penanganannya seperti apa gitu. Belum ada acuannya, para APH itu sulit untuk bagaimana penanganan hukumnya gitu. Nah, dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dia boleh kita bilang ini RUU yang sangat komprehensif karena di dalamnya itu mengatur mulai dari pencegahan. Pencegahan sampai pada pemulihan korban. Kami sering menyebutnya RUU yang berperspektif korban. Karena memang selama ini korban itu selalu menjadi orang yang disalahkan ya. Kalau berhadapan dengan hukum, misalkan dia melaporkan kasusnya, boro-boro cepat diurus proses hukumnya, tapi disalahin dulu nih gitu. Iya, kamu sih pakai bajunya salah gitu ya. Kamu sih jalannya malam hari gitu ya. Kok yang disalahkan bajunya sih gitu ya. Bukan cara mindset orang yang pelaku yang melakukannya gitu. Jadi dari awal sudah salah nih menanganinya. Korban tidak ada dukungan kepada korban, tapi kemudian menyalahkan korban gitu. Belum lagi misalkan yang terjadi korban itu di daerah-daerah yang cukup jauh jangkauannya. Ya, mereka harus mengeluarkan ongkos. Nah, tidak sedikit para korban ini datang dari yang ekonomi
rendah ya. Nah, akhirnya berpikir ya daripada membuang uang untuk berproses hukum, ya terima aja lah, sudah tidak usah berproses lah gitu. Ini ya. Tetapi dia mengalami proses tidak mengalami proses pemulihan dan ini akan berdampak panjang bagi si korban. Baik. Nah, RUU ini kemudian yang memberikan solusi ya jalan keluar terbaik terhadap perlindungan pada korban. Oke, kita bisa menangkap ya betapa gemesnya sebetulnya Bu Olive ya untuk mendorong pengesahan dari RUU PKS ini, dan tadi juga disampaikan bahwa banyak korban yang sebetulnya belum melaporkan karena mungkin akses dari rumah mereka ke tempat untuk mereka melaporkan juga jauh. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi terhadap kekerasan terhadap perempuan ini. Pemirsa tetap bersama kami dalam talk show spesial bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam talk show spesial bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita masih membahas tentang kekerasan terhadap perempuan. Kalau tadi Bu Olive sampaikan bahwa sebetulnya korban ini banyak, namun aksesnya sulit. Nah, apa kabar di Jawa Tengah juga? Bagaimana di Jawa Tengah kondisinya, Bu? Karena kalau dilihat mungkin data yang terlapor kebanyakan kekerasan dari perkotaan, tapi tidak memungkiri di desa juga banyak ya, Bu Dewi ya? Ya, jadi kalau di Jawa Tengah kita dari segi kebijakan itu ada perda. Kita baru saja membuat perda tentang perlindungan penyelenggaraan perempuan. Kemudian kita juga membuat perda tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Itu sudah kita bagi jadi 2. Nah, dalam perda tersebut itu memang kita sudah mulai ke pencegahan kemudian penanganan. Nah, di dalam pencegahan itu kita akan memberikan sosialisasi, kemudian kita juga akan memberikan informasi kalau terjadi kekerasan itu kemana melapornya. Kan tidak semuanya harus ke dinas provinsi. Kita ada di dinas perempuan anak yang ada di kabupaten kota. Bahkan sekarang ada yang namanya mulai digalakkan itu kan ada desa ramah perempuan dan peduli anak, di mana di situ juga ada pos-pos bagaimana kalau itu mengadu ada kekerasan akan lebih dekat. Kemudian kita juga ada hotline. Jadi kalau misalnya tidak berani datang bisa lewat komunikasi semacam itu dilaporkan. Nah, ini yang perlu kita galakkan. Jadi semua itu harus peduli dan melapornya kemana. Bahkan di forum anak, kami punya forum anak ya. Forum anak itu juga bisa membuat mereka menjadi 2P, pelopor dan pelapor. Jadi bagaimana dia melakukan sosialisasi supaya tidak terjadi bullying atau apapun ya. Karena tadi juga sudah disampaikan sama Bu Olive, di Jawa Tengah pun juga sama sebenarnya. Data kekerasan perempuan itu memang banyak di data kekerasan fisik atau KDRT. Sedangkan kalau anak, persentase terbesar ada kekerasan seksual. Sehingga kita justru semakin banyak nih pencegahan yang ada. Dan kami punya namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, yang secara detail itu kita bisa menyampaikan ke bagaimana cara nanti sistem pelaporan, terus bagaimana kami tidak akan takut ya untuk melaporkan. Karena selama ini itu kan dianggap aib ya, karena memang betul pelaku terdekat itu yang paling banyak. Sehingga dia takut kalau nanti tidak diberikan nafkah. Kemudian dia juga malu karena melaporkan karena pelakunya juga banyak di keluarga terdekat. Dan kami pun juga sekarang sudah mulai menyasar ke akademisi, ke perguruan tinggi. Di situ juga akan kami sampaikan karena ternyata memang mindsetnya itu juga ada yang mengatakan bahwa korban kekerasan, terutama kekerasan seksual itu biasanya perempuannya yang salah. Pakaian yang minim lah, yang menggoda lah. Laki-laki kan biasa, nah itu yang salah. Ternyata ada penelitian juga mengatakan bahwa yang menjadi korban itu bukan karena pakaiannya yang seksi, ya kan? Nah itu juga mindset itu juga harus disampaikan juga. Kami sering kerjasama kepada di akademisi ya, supaya mereka pun juga peduli. Tidak hanya dinas kami ya peduli, tetapi semuanya. Kemudian kami pun juga kerjasama dengan Kominfo juga, memberikan informasi, edukasi juga lewat media sosial. Apalagi dengan Komnas Perempuan ini ya,
luar biasa sih kalau memang ada kasus-kasus yang ada di Jawa Tengah. Baik, Gitu, Mbak jadi Devi. ketakutan-ketakutan dari korban ini masih jadi hal yang membuat mereka enggan untuk melapor Iya, ya sebetulnya iya. Bu Dewi ya. Tapi ada pos-pos yang kita sudah mendekati ke wilayah paling terkecil ya, yaitu ke desa atau kelurahan. Itu tadi yang adanya di RPPA itu, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Oke, baik. Kita ke Pak Wir lagi. Pak Wir, kalau dari Jawa Tengah kan ada peningkatan ya ini kasusnya. Kalau dari Pak Wir ini pasti sudah berkeliling ya di Indonesia. Bagaimana ini juga, apakah mengalami peningkatan yang serupa dan banyak korban yang belum melapor nih Pak Wir? Ya, sebetulnya dari sudut pandang kami ya, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika itu kan sebetulnya lebih memberikan perspektif atau pemahaman kepada masyarakat. Ini loh kekerasan seksual, terutama ya kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga terhadap anak. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Olive dan juga Ibu Dewi tadi, bahwasanya yang selalu disalahkan itu kan yang lemah ya, yang lemah tanda petik ya, yang lemah itu adalah perempuan dan juga anak. Perempuan itu misalnya ini misalnya pelaku ini hanya menyalahkan dalam konteksnya di sini adalah misalnya oh ini karena perempuan tanda petik ya, ini menggoda dan sebagainya. Nah, dan juga ini kan kodratnya itu seperti itu, kodratnya itu bahwasanya ya memang antaranya laki-laki dan perempuan itu beda gitu ya, bukan hanya masalah cara berpakaiannya dan sebagainya, tetapi mindset yang ada di benak atau di otak pelaku inilah yang harus kita rubah terus menerus, bahwasanya ya memang antaranya laki-laki dan perempuan itu tentu secara kodratiah itu mempunyai perbedaan. Dan juga yang kami cermati dari berbagai daerah yang minimal kami basisnya itu dari pemberitaan-pemberitaan yang ada di media ya, baik itu media sosial dan juga media mainstream. Ini kan justru korban-korban itu terutama perempuan dan juga anak ini kan yang saya lihat dari gambar-gambarnya sebagainya kan sebetulnya berpakaiannya juga berpakaian yang cukup Tidak mengundang. tidak mengundang. Itu kan Iya. itu kan dalih mereka saja untuk menjustifikasi tindakan yang sebetulnya dia tidak mau disalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kekerasan dalam seksual itu bisa dalam bentuk tadi seperti Bu Dewi sampaikan, Bu Olive sampaikan. Ini peningkatannya justru ada di dalam media sosial. Cyber itu tadi. Itu terutama ya misalnya mereka melakukan tindakan misalnya dalam bentuk ucapan, dalam bentuk gambar, dalam bentuk apapun itu yang kadang-kadang itu sengaja untuk memojokkan si korban. Nah, ini penting, maka saya mengajak ya kami Kementerian Komunikasi dan Informatika itu mengajak tolong berhati-hatilah memposting atau men-share hal-hal yang sebetulnya itu dapat merugikan kepentingan daripada perempuan dan juga anak. Artinya hindari hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Misalnya ini dapat secara psikologis ya, ini merugikan kepentingan perempuan dan juga anak, dan itu bagian ya sebetulnya dalam perjuangannya itu kan adalah bagian daripada kesetaraan gender. Dan juga apalagi di kesempatan yang baik ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat, kebetulan di tahun 2022 itu Indonesia itu sebagai presidensi G20 ini kan pilihannya ada dua, yaitu mengenai financial track dan service track ya. Dan di situ
yang saya sebutkan terakhir ini menyangkut bagaimana juga kesetaraan gender tersebut. Demikian. Baik, kesetaraan gender ini jadi salah satu hal yang penting juga. Nah, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Wir terkait dengan kekerasan gender berbasis online atau KGBO ya. Kita tanya ke Bu Olive, untuk kasus-kasus yang sekarang marak ya, KGBO ini kan juga angkanya juga banyak ya Bu ya. Mungkin banyak juga yang belum paham KGBO ini yang seperti apa, dan mungkin ada korban-korban yang belum sadar nih kalau sebetulnya mereka sudah mengalami kekerasan, Bu Olive. Ya, sebenarnya ragam ya, banyak kan sekarang masyarakat kita dekat sekali dengan media sosial ya. Pasti semua punya nih, punya Facebook, punya Instagram dan lain-lain. Nah, contoh-contoh misalnya baru pertemanan di Facebook, begitu ya. Kemudian ada juga sistem kekerasannya, misalkan setelah berkenalan, kemudian ada terjadi hubungan yang toksik ya, setelah ada perjanjian dan kemudian melakukan misalkan hubungan seksual, lalu terjadi hubungan toksik. Nah, ini dimunculkan oleh pelaku sebagai ancaman di media sosial, misalnya seperti itu ya. Kalau diputusin misalkan terjadi break up, kamu kalau putusin saya, aku munculin dong ya, saya akan munculkan video, itu ancaman kalau kamu harus bla bla bla. Dan biasa perempuan tuh rentan sekali, dia lemah di situ. Nah, belum juga kemudian ada konten jadi di dalam RTPKS kita singgung berbasis elektronik. Ada juga yang membuat bentuk yang lain gitu ya. Jadi menggantikan foto identitas seseorang dengan yang bukan sebenarnya. Lalu itu kemudian muncul di media sosial gitu ya, seolah-olah bahwa kita adalah pelaku KS gitu. Nah, ini yang kemudian juga merugikan si korban, dia tidak melakukan apa-apa untuk seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang ini ya, kita harus pandai-pandai untuk menggunakan media sosial ini, internet, daring. Memvideokan sesuatu yang tadinya kita berpikir rahasia saja atau chatting, bahkan SMS chatting itu, dia bisa terpublikasi keluar. Nah, ini yang kemudian dilaporkan kalau sudah datang dalam bentuk ancaman. Ancaman entah dalam bentuk ancaman untuk mendapatkan uang, atau ancaman hubungan harus kembali lagi, atau ancaman macam-macam gitu ya. Nah, ini dia meningkat. Karena kadang-kadang kita tidak sadar, kita merasa ini teman kita gitu ya. Lalu kita bisa melakukan hubungan apa saja dengan teman yang kita sudah percaya, tetapi justru kalau terjadi hubungan itu mengarah kepada toksik, dan ini merupakan yang sering digunakan. Bisa, jadi kekerasan berbasis siber ini sering digunakan oleh kasus yang kami terima itu dilaporkan oleh mantan pacar, ada juga mantan suami gitu ya. Nah, ini muncul Pak gitu. Jadi dia menjadi tameng gitu ya untuk dirinya, lalu menggunakan media sosial sebagai tempat untuk ancaman. Oke, baik. Jadi ini juga peringatan ya untuk kita, kalau chatting jangan sembarangan ya, Bu Olive ya. Kalau mengunggah unggahan foto ataupun video pun juga jangan sembarangan, karena bisa saja teman terdekat, biasa kalau Instagram kan ada fitur close friend ya Ibu ya, belum tentu close friend itu sedekat itu ya. Baik, ini juga patut diwaspadai juga. Nah, kekerasan gender berbasis online, apakah ini hanya dialami oleh anak-anak muda saja, perempuan-perempuan dengan usia yang muda, atau sebetulnya orang yang sudah usianya lanjut juga bisa nih Bu mengalami KGBO ini? Usia lanjut, kalau di data kami ya, jadi KBGO ini kan siapa saja yang bisa mengakses internet gitu. Kadang juga orang itu tidak bisa mengakses, tapi dia yang tadi saya bilang fotonya bisa dipakai, kemudian dimanipulasi seolah-olah dia adalah orang melakukannya seperti itu. Jadi dia bisa menyasar siapa saja. Kami mempunyai data kekerasan terhadap perempuan itu dari anak berusia di bawah 5 tahun sampai usia lanjut di atas 80 tahun. Itu data yang masuk. Tetapi yang terbanyak adalah usia produktif. Usia produktif mulai dari umur 18 sampai sekitar 40-an tahun ya. Itu tinggi. Nah, berarti kan memang frekuensi penggunaan internet itu kan lebih banyak di komunitas produktif ya, usia-usia produktif. Tapi jangan disangka tidak menyasar orang tua juga gitu ya. Tidak menyasar anak kecil juga gitu.
Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi usia-usia produktif ini adalah usia-usia yang paling rentan ya mengalami KGBO atau kekerasan gender berbasis online ini. Apakah data ini juga sejalan dengan data di Jawa Tengah? Jadi jawab dulu Bu Dewi ya, karena kita akan jeda saat lagi, kita akan kembali. Untuk Anda pemirsa tetap bersama kami dalam talk show spesial bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kita kembali lagi pemirsa dalam talk show spesial bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, masih bersama dengan Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Kominfo Dr. Andes Wiryanta MA PhD. Kemudian dari online juga masih bersama kami Ibu Olivia Hadijah Salampesi, Wakil Ketua Komnas Perempuan, dan tentunya ada Ibu Dr. Anda Retno Sudewi APT MSIMM, Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Bu Dewi, kalau tadi Bu Oliv sudah sampaikan ya, usia-usia produktif ini adalah usia yang paling rentan. Apakah itu juga data yang valid juga, yang relate sama data dari Jawa Tengah, Ibu? Ya, sebenarnya yang disampaikan Bu Olive tadi itu kami juga baru melakukan penanganan nih ya, penanganan dari kasus tersebut. Jadi memang banyak orang-orang itu tidak sadar kalau pada saat dia masih berhubungan dekat gitu ya, dia akan memberikan semuanya, ya kan? Lagi nah, cinta-cintanya. lagi iya, bucin-bucinnya ya, nih ya, Bucin-bucinnya, bucin-bucinnya. ya. Nah, baru sadar kalau dia sudah terjadi ancaman. Biasanya kalau udah selesai, kemudian terjadilah ancaman. Nah, itu baru merasakan. Dan ini juga ada kejadian tidak hanya 1, 2, ternyata banyak juga kejadian. Apalagi pada masa pandemi itu kan sekarang masa musim gadget ya. Iya. Dia nggak ngapa-ngapain. Itulah yang paling disasar ya. Sasaran sekarang beralih ke sana, ke media online. Nah, itu yang memang sekarang maraknya di sana. Kita sekarang harus hati-hati juga dalam penggunaan gadget. Nah, kemudian kita pun juga tidak hanya kalangan ini aja ya, anak muda ya. Ternyata kan juga sudah yang namanya kan di bawah 18 tahun. Yang kami tangani ini justru masa-masa kuliah. Jadi kan sudah di atas 8 tahun yang harusnya lebih tahu ya pemanfaatan penggunaan gadget itu. Jadi hati-hati, memang hati-hati sekali, jangan sampai kita para korban terutama perempuan itu mau gitu ya, apa-apa itu diserahkan gitu loh. Ya, difoto, di apa yang memang harusnya tidak layak untuk dipublish gitu loh. Jadi ternyata bisa juga dipublish juga. Nah, ini kami pun juga baru menangani itu kasus-kasus macam ini. Banyak di Jawa Tengah juga ya. Dalam arti setiap ada kasus, kami juga akan melakukan pendampingan terhadap korbannya. Baik, ini ternyata banyak ya pemirsa kasusnya di Jawa Tengah. Jadi bagi Anda yang merasa korban, karena kekerasan ini bukan hanya sekedar fisik saja ya Ibu, ya, tapi kekerasan bisa berbagai macam, langsung melaporkan, karena nggak hanya langsung dari Dinas DP3A saja ya, tapi dari lingkup terkecil sebetulnya ada ya Ibu ya. Ya. Dari DP3 juga sudah bekerja sama ya. Ya, betul. Baik, nah kita ke Pak Wir. Pak Wir, kekerasan ini kan seperti tadi saya sampaikan ya, banyak macamnya, banyak ragamnya, tapi mungkin banyak orang yang belum paham. Nah, seberapa terlindungikah sebetulnya korban-korban ini, karena RUU PKS tidak selesai-selesai nih. Undang-undangnya sekarang belum cukup Pak untuk melindungi korban ini. Ya, baik. Saya juga mungkin masih terbatas menyimak mengenai RUU TPKS ya. Tetapi sepintas saya melihat di situ komprehensif sekali seperti yang diceritakan oleh Ibu Olivia tadi. Di situ juga ada rancangan hukum acaranya ya. Nah, ini juga nanti bagaimana implikasinya dan sebagainya, ini bisa jadi loh pelaku itu akan tanda petik misalnya di samping menjalani hukuman tanda petik pidana, tapi juga harus ganti rugi kalau seandainya ini belum ini juga akan misalnya si pelaku ini sudah meninggal dunia, ini juga bisa masuk ke ranahnya ahli warisnya ya, ahli waris dan iya, kasusnya, karena anunya retroaktif itu kalau
saya kurang lengkap nanti bisa ditambahkan oleh Bu Dewi atau Ibu Olivia. Nah, tadi saya kembali kepada pertanyaan tadi ya. Tapi di Kementerian Kominfo itu kalau untuk pengaduan ya, itu Kementerian Kominfo itu memberikan atau memfasilitasi mengenai pengaduan ini melalui pengaduan konten. Di sini termasuk konten kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi ini aduan konten .id ya. Ini tolong dicek di websitenya Kementerian Kominfo, ada di situ. Nah, selama ini juga semua yang aduan-aduan yang datangnya dari masyarakat itu paling tidak di-handle atau ditangani oleh Kementerian Kominfo itu atas dasar itu bisa Kementerian Kominfo melakukan misalnya men-take down ataupun di situ artinya di stempeli misalnya ini hoax dan sebagainya. Ini yang biasa dilakukan oleh kementerian kami. Itu sudah berjalan cukup lama. Tapi kalau untuk proses selanjutnya itu tentu ada kementerian atau lembaga atau organisasi yang terkait yang menangani itu. Misalnya kalau tindak pidananya atau apapun namanya itu tentu di ranahnya kepolisian dan juga di Kementerian PPPA ini yang akan mendorong untuk dilakukan penegakan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Kira ini sampai di situ. Tadi pertanyaan yang lebih lanjutnya apa tadi Mbak Devi? Oke, ini terkait dengan banyak sekali nih masyarakat yang mengalami KGBO, undang-undangnya apakah sudah cukup undang-undang yang sekarang berlaku nih Pak? Oh ya, sebetulnya sangat cukup ya itu undang-undang ITE itu, undang-undang ITE ya. Iya, itu kalau tidak hati-hati itu bisa menjerat siapapun, termasuk pelaku kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan itu seperti yang diingatkan kita semua tadi, mengingatkan kepada masyarakat untuk bermedia sosial itu dengan bijak. Dengan bijak itu apa toh? Dengan bijak itu ya memposting atau men-share itu ya kalau nggak perlu amat itu, meskipun barang yang benar dan juga itu tidak punya manfaat bagi banyak orang, ya nggak usah. Kalau bahasanya saudara-saudara saya itu tabayun lah. Ya. Tabayun itu penting sekali. Sehingga apa? Saya ingatkan ini bahwasanya apa yang sudah diposting di dunia maya itu tidak pernah bisa dihapuskan, karena pasti di screenshot. Dan juga dampaknya, apalagi yang melakukan kekerasan sengaja atau tidak sengaja, atau dalam bentuk tadi Bu Olivia salah satunya mengatakan ancaman gitu ya. Nah ini kan dampaknya terhadap dirinya si pelaku atau calon pelaku. Anda apalagi tadi diingatkan oleh Bu Dewi ya, sebetulnya pengguna internet atau pengguna media sosial itu dominasinya itu ada di generasi milenial dan juga generasi Z. Nah, namun demikian proporsinya juga tak kalah besar juga ya, terutama di generasi di atasnya itu, di atas generasi milenial. Nah ini perlu kita ingatkan pentingnya bermedia sosial dengan bijak. Kita juga melakukan yang namanya literasi digital itu di situ. Ya. Literasi digital itu bukan masalah yang teknis. Teknis itu misalnya menggunakan gadget atau gawe dengan baik, ini bukan itu.
artinya si pengguna ini menggunakan akal budinya, akal sehatnya, dan juga rasa yang tentu sebagaimana kita bangsa yang bijak ya, itu penting. Just teknologi atau gawai itu hanya alat. Jadi semuanya itu adalah di tangan para pengguna, dan bagaimana para pengguna itu bijak itu sebetulnya basis daripada literasi digital itu di situ, Mbak Devi. Oke, baik. Basis dari literasi digital di situ ya. Dan jangan lupa tadi Kominfo juga menyediakan layanan yang namanya aduankonten.co.id yang bisa diakses. Kerahasiaan identitas korban ini bagaimana, Pak Wir? Ya, tentu kan terlindungi dengan baik ya. Jadi jangan terlalu khawatir bahwasanya kan selama ini kan identitas korban itu terjaga dengan baik, sebagaimana Anda atau kita semua kita mempunyai nomor HP itu kan sebetulnya saya ingatkan bahwa nomor HP itu adalah milik negara, kita itu yang menggunakan, sehingga itu terregistrasi dengan baik, dan itu demi menjaga kepentingan atau keamanan dan kemaslahatan bagi kita semua. Tidak, jadi negara atau pemerintah itu dalam langkah untuk melindungi warga negara. Jadi itu kalau boleh saya katakan tanda petik 100% itu bisa kita jamin keamanannya. Baik, kita ke Bu Olive nih. Bu Olive, kalau tadi Kominfo sudah ada tempat ya untuk mengadu, para korban ini mengadu dengan kerahasiaan yang terjamin. Nah, selama ini apa sih Bu yang ditakutkan oleh para korban ketika mereka ini melapor? Apakah salah satunya tadi identitas mereka akan dipublikasikan seperti itu salah satunya? Ya, tapi sebenarnya kan betul itu ada kode etik ya. Kalau kita sendiri dalam mengekspos kasus, kalau sampai dia korban pasti kita inisialkan. Pasti diinisialkan. Pelaku itu bisa kami sebutkan nama jelas setelah betul-betul dia sudah diputuskan sebagai pelaku, seperti itu ya. Jadi memang data korban ini sangat-sangat kredensial ya. Jadi penting sekali di kami, tidak mudah juga untuk bisa umum mendapatkannya. Betul kata itu, karena betul-betul data pribadi itu sesuatu yang itu kan inti ya, gitu ya. Nah, kadang kami juga mengalami kesulitan karena tidak semua korban juga lalu mau mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Apalagi kalau yang melaporkan bukan korban, bisa keluarga korban, temannya gitu. Maka data yang masuk pun kadang-kadang tidak tahu umurnya jelasnya berapa gitu ya. Secara rinci kadang kita kesulitan juga karena tidak mau mengungkapkan. Korban itu sampai dia bersuara itu luar biasa loh, Mbak. Jadi satu korban bisa bersuara melaporkan kasus itu bagi kami sudah sangat luar biasa. Apalagi sampai dia harus bisa mengungkapkan detail dia itu siapa. Sehingga betul-betul data pribadi dari korban itu memang terlindungi. Tidak mudah memang, kami pun di komisioner tidak gampang untuk bisa menemukan, mencari tahu data pribadi dari setiap kasus yang masuk seperti itu. Baik, jadi korban mau bersuara itu adalah salah satu langkah yang luar biasa kalau kata Bu Olive ya. Luar biasa. Karena kan Mbak, dia butuh perjuangan nih ya untuk bisa bersuara. Nah, dia kan harus menceritakan apa yang dialaminya, itu kan. Dan itu tidak mudah ya Bu Olive, mengingat-ingat lagi kejadian itu. Iya, tidak mudah, kan trauma dia menghadapi itu kan suatu trauma. Nah, pendampingnya ataupun teman atau keluarga yang mau melaporkan juga kan pasti pengetahuannya terbatas. Ya kan? Kalau si korban bisa mengungkapkan itu suatu hal yang istimewa bagi kami. Dan ini RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual melindungi korban untuk menyampaikan. Jadi bukan cuma korban saja seperti yang tadi disampaikan Pak Wir, juga dia melindungi keluarga korban, juga dia melindungi saksi. Seperti itu. Begitupun restitusi yang tadi disampaikan oleh Pak Wir. Jadi pelaku akan dikenakan restitusi bukan cuma pidana tetapi restitusi kepada korban. Begitu kan? Nah, ini penting gitu. Selama ini belum ada aturan itu gitu. Begitu, Mbak. Baik, jadi kita dukung nih RUU PKS agar segera disahkan karena ternyata tidak hanya melindungi korban saja tapi juga melindungi keluarga korban karena efek sampingnya salah satunya adalah perundungan ya Bu Olive ya.
Betul, sanksi sosial dari Sanksi masyarakat sosial. seolah-olah korban ini bersalah. Karena pemahaman kita masih terbentuk seperti itu ya. Ya. Ini yang harus diluruskan sebenarnya. Iya. Ya, baik. Nanti kita akan jeda lagi, kita akan ngobrol lagi ya bersama dengan Bu Dewi, Pak Wiryanta dan juga Bu Alif. Tetaplah bersama kami pemirsa. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pemirsa dalam talkshow spesial bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Nah, kalau tadi Bu Alif sampaikan data korban dirahasiakan. Kalau di Jawa Tengah sendiri, kalau ada korban melaporkan Bu, sudah adakah perlindungan data-data atau identitas korban Bu Dewi? Ya, jadi tidak hanya korban saja yang kita rahasiakan. Jadi memang ada beberapa yang kita tekankan di sini. Jangan sampai dia jadi korban kedua kalinya. Ya. Sudah korban kekerasan, kemudian nanti di dalam kembali lagi ke masyarakat dia masih dilakukan pembelian. Nah, di sini pun juga kami tekankan tidak hanya dari dinas kami yang merahasiakan, kami juga ada kerjasama dengan para media, yaitu namanya media ramah perempuan dan anak, Ya. di mana setiap kali pemberitaan itu juga diharapkan jangan sampai meskipun mereka sudah melakukan inisial ya kepada anaknya, tetapi nanti ada foto rumahnya, kemudian ada foto sekolahnya. Sebenarnya kan sama aja ini ya, memberikan informasi tapi terselubung gitu lah. Dan nanti kan dia bisa mengorek lagi di sekolahan itu, oh berarti ini ya yang menjadi korban, akhirnya akan ketemu juga. Nah, itu yang kami menghimbau juga kepada para media supaya kita juga harus semakin ramah kepada pemberitaan kepada perempuan dan anak gitu. Nah, sehingga kita bagus ya ini ada koordinasi atau kolaborasi dengan Kementerian Kominfo juga, Ya. dan itu juga kita tindak lanjut juga di dinas Kominfo yang ada di Jawa Tengah. Kami sudah sering berkolaborasi juga memberikan materi supaya nanti diinformasikan secara lebih meluas ya. Karena yang kita pentingkan justru di sini adalah pencegahan, Betul. ya kan? Kalau penanganan tetap kita optimalkan, tapi pencegahan itu juga penting ya. Ya. Oke, dan ini adalah salah satu cara yang membawa Jawa Tengah ini mendapatkan penghargaan 4 kali berturut-turut ya Bu Dewi ya, mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Perlindungan Anak atau P3A sebagai provinsi dengan kesetaraan gender terbaik di Indonesia. Triknya apa sih Bu Dewi? 4 kali berturut-turut loh. Sebenarnya tujuan utama kami bukan itu ya, itu sebagai reward aja ya. Yang penting adalah kita tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Dalam hal pengaruh utamaan gender maupun perlindungan terhadap anak ya. Tapi kita harus berkolaborasi. Intinya seperti itu. Jadi selain dari pemerintah, kita gandeng juga dunia usaha, kemudian akademisi, media, komunitas. Jadi kita bareng-bareng di situ. Sehingga apa yang kita pentingkan itu adalah untuk perlindungan perempuan maupun untuk anak itu sendiri. Sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita masing-masing bisa berkontribusi perannya masing-masing ya, supaya Jawa Tengah itu lebih peduli, terutama peduli kepada perempuan dan anak tentunya. Oke, amin. Semoga, dan dukungan dari Bapak Gubernur kan luar biasa untuk perempuan dan sangat anak. concern sekali ya terhadap Iya, perempuan dan sangat anak concern ini ya. Baik, semoga ini bisa mempertahankan terus ya Bu ya, karena Amin. mempertahankan lebih susah Iya, daripada lebih susah. mendapatkan ya. Sudah 4 kali, kita tunggu yang kelima kali nanti ya. Baik, Pak Wiryanta, apa yang terakhir ingin Bapak sampaikan ini terkait dengan kekerasan terhadap perempuan ya dari sisi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Jadi begini ya, kalau tadi sudah disinggung banyak oleh Ibu Olivia, Ibu Dewi ya. Intinya kalau dalam ini beberapa minggu yang lalu kan kita itu memperingati Hari Pers Nasional ya, HPN di 9 Februari itu. Itu Pak Presiden dan juga Ketua Dewan Pers juga kan mengingatkan karena mengapa media mainstream sekalipun atau media online apalagi media sosial ini lebih memberitakan atau menyampaikan konten-konten ini kan basisnya itu yang penting cepat gitu ya. Akurasinya sangat tanda petik ya, itu relatif rendah gitu.
Nah ini dan juga tidak cover both side, hanya pokoknya ini jalan dah. Nah akhirnya jadinya apa? Jadinya apa? Kita ini dipenuhi oleh informasi-informasi yang sepihak, yang kalau bahasa saya unverified, jadi belum bisa di kebenarannya ya, verifikasi. Nah ini terjadi, termasuk ya itu sebetulnya kalau kawan-kawan jurnalis yang lama ya itu kan menyimpan itu supaya menyampaikan. Nah ini yang tidak terjadi atau menurun ya saat ini. Ini penting sekali kami sampaikan karena dampaknya itu luar biasa, seperti misalnya tadi disampaikan oleh Ibu Dewi ya. Ya memang identitasnya itu kita inisialkan, tetapi difoto dengan HP. Nah ini dari HP ini dikirim ke media, ini dipakai. Ya itu sama dengan apa ya? Membuka juga ya itu korban ya. Ini etika jurnalistik atau etika dalam penyampaian informasi itu juga harus menjadi pertimbangan kita semua, termasuk pengguna media sosial. Demikian Mbak Devi. Jadi dari media pun ketika memberitakan harus memberitakan secara bijak juga ya Bapak ya, pengguna media sosialnya pun juga harus seperti itu ya, harus bijak menggunakan media sosial agar tidak terjadi kekerasan gender berbasis online tadi ya. Kita ke Bu Olive. Bu Olive, yang terakhir apa yang ingin Ibu sampaikan terutama untuk para korban atau mungkin sekarang nih perempuan-perempuan agar mereka tidak menjadi korban juga Bu terhadap kekerasan ini? Iya, yang pertama kesadaran bahwa siapa saja kita bisa menjadi korban. Kekerasan terhadap perempuan dan anak itu dekat dengan kita, siapapun kita. Yang perlu dikedepankan adalah rasa kesalingan, saling menghormati, saling menghargai, dan terutama bahwa baik perempuan maupun laki-laki punya hak konstitusi yang sama di negara kita. Pemahaman hak asasi manusia berbasis gender ini perlu disampaikan tidak saja pada tataran anak sekolahan, tetapi harus muncul langsung dari dalam rumah tangga, mulai dari rumah, lingkungan rumah kita. Pemahaman hak asasi manusia berbasis gender sehingga kemudian tidak menghasilkan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, kekerasan dalam bentuk diskriminatif. Nah, pemahaman ini yang perlu karena memang butuh waktu karena kita berada dalam budaya patriarki yang sudah mempatenkan relasi kuasa lelaki atas perempuan. Nah, saya memberikan apresiasi yang luar biasa buat pemerintah Jawa Tengah ya, yang untuk kesetaraan gender sudah bukan barang baru ya, dan memang berat untuk dipertahankan. Dan kami berharap banyak provinsi lain juga yang bisa mencontoh keberhasilan dari Jawa Tengah ini, menyadarkan setiap warganya bahwa negara kita sudah memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak asasi perempuan dan juga anak perempuan. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Bu Olivia. Yang terakhir dari Bu Dewi, apa nih Bu yang ingin Ibu sampaikan untuk perempuan-perempuan, khususnya perempuan-perempuan di Jawa Tengah? Ya, jadi penanganan maupun pencegahan terhadap kekerasan perempuan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi meliputi 5 unsur tadi yang sudah saya sebutkan. Selain pemerintah, ada dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas. Ayo kita bareng-bareng bersama supaya apa? Tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Sehingga ayo bareng-bareng stop kekerasan, kemudian bullying juga yang terhadap anak, sehingga kita merasa hidup itu nyaman ya, dan aman tentunya. Betul. Terima kasih Bu Dewi. Jadi kekerasan ini tidak hanya tugas pemerintah saja ya, tapi tugas kita bersama, sinergitas antara pemerintah, stakeholder terkait dan masyarakat tentunya ini menjadi kunci utama agar bisa menurun ya Bu ya, nggak terus meningkat terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga harapannya di tahun ini dan tahun depan pun angkanya akan terus menurun, angka kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Kominfo, Bapak Dr. Andes Wiryanta MA PhD. Pak Wiryanta, terima kasih. Sama-sama. Sudah berbincang dan juga mengedukasi masyarakat ya. Jangan lupa di aduankonten.co.id ya, bisa mampir ke layanan dari Kominfo pemirsa. Kemudian terima kasih juga kepada Wakil Ketua Komnas Perempuan Ibu Olivia Hadijah Salam Pesi yang sudah bergabung melalui online pagi hari ini. Terima kasih Bu Olive.
Makasih sama-sama. Ya. Salam sehat selalu untuk Ibu dan juga keluarga ya Ibu ya. Terima kasih juga untuk Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Ibu Dr. Randa Retno Sudewi APT MSI MM. Bu Dewi terima kasih sekali Sama-sama. ya. Dan kita tunggu kabar baik lainnya dari Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan-penghargaan lainnya kita tunggu ya Bu Dewi Siap. ya. Baik. Dan demikian untuk talk show kita pada kesempatan pagi hari ini pemirsa. Saya Septiana Devi undur diri. Kita harus melindungi perempuan Indonesia untuk Indonesia maju. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.